Bab 201. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei De Wuken. Plus mematikan mengatur ulang. Ya, aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa kakak seperguruan Wang Huan adalah seorang jenius sejati di antara kita. Lihatlah berapa lama kakak seperguruan Wang Huan berada di sini dan telah menjadi murid inti. Di masa depan, siapapun yang berani meremehkan kakak seperguruan Wang Huan tidak akan bisa hidup bersama kita. Para siswa yang sebelumnya meremehkan Wang Huan semuanya dengan cepat menyanjung Wang Huan, berharap Wang Huan dapat mengabaikan kesalahan mereka sebelumnya. Namun, Wang Huancai terlalu malas untuk memperhatikan orang-orang seperti itu. Dia melirik mereka dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, "Terima kasih atas ucapan selamat kalian." Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Wang Huan menatap Suling. Saat ini, dia lebih berterima kasih kepada Suling. Suling hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat ini, tetua itu berkata, "Wang Huan, kamu sekarang adalah murid inti. Tetua mana yang akan kamu sembah? Biarkan dia menyembah di bawah pintuku." Bayangan tua itu berkata dengan suam-suam kuku. Kemudian, bayangan tua itu meninggalkan kerumunan dan berjalan ke Menara Pedang. Sebelum pergi, dia berkata, "Datanglah padaku besok pagi." Petik 2. Ketika mereka mendengar bahwa Ying Lao menerima Wang Huan sebagai murid, mereka semua tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Ying Lao tidak menerima murid, yang telah lama menjadi aturan tidak tertulis di kabinet Raja Pedang. Namun sekarang, sungguh luar biasa bahwa Ying Lao tiba-tiba menjadikan Suling sebagai pengecualian. Namun, mengingat bahwa Wang Huan adalah seorang talenta papan atas yang lulus semua ujian Menara Pedang dan bahkan membunyikan 9 genderang yang indah, mereka merasa lega. Baiklah, karena Tuan Ying telah menerima Anda sebagai muridnya, Anda akan menjadi murid langsung Tuan Ying di masa depan. Anda bisa mendapatkan sumber daya kultivasi apapun yang Anda butuhkan secara langsung. Anda adalah murid inti. Di kabinet Raja Pedang, Anda dapat menggunakan semua tempat, sumber daya, dan keterampilan lainnya kecuali area terlarang. Tetua itu tersenyum pahit. Posisi Ying Lao di pavilion Raja Pedang begitu mulia sehingga ia menerima Wang Huan sebagai murid. Tetua itu hanya bisa setuju. "Terima kasih, Tetua." Wang Huan berterima kasih padanya. Ia tahu bahwa Suling telah memberikan semua ini kepadanya. Ia mengingat kebaikan hati Suling di dalam hatinya. Baiklah, sekarang kau ikut aku dulu." Tetua itu mengangguk. Meskipun Wang Huan adalah keturunan jenderal pengkhianat, ia awalnya tidak populer di pavilion Raja Pedang, tetapi sekarang ia berbeda. Bakatnya yang luar biasa membuat orang harus memperhatikan keberadaannya. Bahkan jika ia adalah keturunan jenderal pengkhianat, ia dapat menerimanya. Bagaimanapun, ada hubungan yang tidak bersahabat antara pavilion Raja Pedang dan keluarga kerajaan. "Ya," Wang Huan menjawab dan kemudian pergi bersama tetua itu. Sisanya, semuanya tersebar. Ketika tetua itu pergi bersama Wang Huan, tetua Baiking melihat sekeliling dengan saksama dan berkata dengan suara yang dalam. Semua murid yang datang untuk melihat kegembiraan itu berhamburan menjadi kerumunan. Beberapa orang bahkan lebih iri pada Wang Huan sebagai murid inti, tetapi mereka tidak dapat menahannya. Kesulitan memainkan genderang yang indah hampir jelas bagi semua murid pavilion Raja Pedang. Wang Huan memainkan semua genderang yang indah, lulus ujian lapisan ke-8 dan mengeluarkan warisan leluhur. Tentu saja, itu layak mendapatkan perlakuan khusus seperti itu. Hei, mulai sekarang, Wang Huan akan berkembang. Hehe, aku hanya berharap Wang Huan tidak akan membalas dendam di masa depan. Banyak murid menghela nafas tak berdaya dan hanya bisa melihat Wang Huan menjadi murid inti dan murid pavilion Jianwang. Ketika semua orang di sekitar berhamburan, Luo Shuang menatap Suling dan berkata, "Ikutlah denganku." "Baiking, kau ikut denganku." Segera, Suling mengikuti Luo Shuang dan tetua Baiking ke pavilion pedang utama. Setelah memasuki pavilion pedang utama, Luo Shuang berkata langsung, "Suling, apakah kau tidak bermaksud menjelaskan?" "Baiklah." Suling tertegun dan berkata dengan heran, "Menjelaskan apa? Siapa yang memainkan genderang yang sangat indah?" Luo Shuang menatap Suling dan bertanya. "Itu Wang Huan." Suling berkata langsung, "Hanya ada Baiking dan aku di sini. Katakan yang sebenarnya." Falling Frostfree berkata dengan serius. "Tuan, apakah Anda tahu?" Suling bertanya. Dengan bakat Wang Huan,
saya khawatir sulit untuk memahami potensi pedang di alam Yuanwu. Tetapi Anda berbeda. Anda telah memadatkan bayangan pedang, dan pemahaman Anda tentang ilmu pedang jauh lebih baik daripada seni bela diri biasa. Terutama kekuatan jiwa Anda sangat kuat. Bahkan jika seseorang dapat membunyikan genderang yang sangat indah, itu pasti Anda. Falling Without Frost berkata dengan suara yang dalam. Tuan, saya benar-benar membunyikan 9 genderang batu, tetapi saya tidak sekuat yang Anda katakan. Su Ling tersenyum pahit. Baiklah, apa yang Anda dapatkan di menara pedang? Falling Without Frost dan menenggelamkan saluran suara. Pada saat ini, Su Ling melirik tetua Bai Qing dan bermaksud sesuatu. Namun Luo Wushuang berkata, tidak apa-apa, bukan orang luar. Su Ling tersenyum dan berkata, hukum tertinggi, kembalinya 10.000 pedang ke sekte, dan beberapa wawasan yang diperoleh oleh Master Pavilion 10.000 pedang. Apa? Beberapa wawasan yang diperoleh dari kultivasi Pavilion Wanjian. Mendengar ucapan itu, Luo Wushuang langsung menghirup udara dingin. Pada tahun-tahun itu, Pavilion Wanjian adalah pencipta utama Pavilion Raja Lijian. Sosoknya sangat mengagumkan. Wajar saja, wawasan yang diperolehnya dari kultivasinya sangat berharga. Guru, semua itu tidak berguna bagiku. Saat aku kembali, aku akan menuliskannya dan memberikannya kepadamu. Su Ling berkata sambil tersenyum. Dia tahu bahwa kondisi kultivasi Luo Wushuang saat ini hanyalah kondisi ganda dari fenomena surgawi, yang masih jauh dari melangkah ke kondisi tertinggi. Jika Luo Wushuang mendapatkan kultivasi dan pemahaman dari guru Pavilion Wanjian, itu pasti akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan alam Luo Wushuang. Namun, kultivasi dan pemahaman seperti ini tidak ada nilainya bagi Su Ling. Bagaimanapun, Su Ling adalah kekuatan tertinggi di kehidupan sebelumnya. Su Ling, jangan bicara omong kosong. Ini adalah kesempatan besar bagimu untuk mendapatkan warisan yang ditinggalkan oleh leluhurmu. Kamu harus merasakannya dengan hatimu. Luo Wushuang memarahi. Ya, guru. Su Ling mengangguk tanpa daya, tetapi dia benar-benar tidak membutuhkan kultivasi dan pemahaman dari guru Pavilion Wanjian, karena dia ingin keluar dari jalan seni bela dirinya sendiri dalam kehidupan ini. Su Ling, mengapa kamu memberi Wang Huan kesempatan untuk menjadi murid inti? Luo Wushuang mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, kamu harus mengerti bahwa sebentar lagi, kamu akan menghadapi pertempuran yang menentukan dengan Du Xiang. Jika kamu bisa menjadi murid inti, bahkan jika Du Xiang mengalahkanmu, dia tidak akan berani membunuhmu. Petik 2. Jalan seni bela diri adalah jalan untuk memperkuat hatiku dan meneguhkan diriku. Jika aku bahkan takut pada Du Xiang, bagaimana aku bisa melangkah lebih jauh di jalan seni bela diri di masa depan? Mata Su Ling tiba-tiba tenggelam dan berkata, sangat penting untuk bertarung dengan Du Xiang. Hari-hari ini, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk berlatih, mengalahkannya dan menebasnya dengan pedang. Ketika Su Ling mengatakan ini, dia penuh dengan momentum dan sangat sombong. Su Ling, itu benar, tetapi kamu tidak boleh impulsif. Du Xiang adalah seorang penatua eksternal dengan kekuatan hingga wilayah Tianwu. Bahkan jika dia menekan wilayah itu ke wilayah Yuanwu, pengalaman bertarungnya yang kaya pasti di luar perbandinganmu. Penatua Bai Qing tersenyum pahit dan berkata, dia tahu betul berapa banyak upaya yang perlu dilakukan seorang seniman bela diri untuk mencapai alam Tianwu. Karena dia sendiri adalah orang kuat di wilayah Tianwu bagi praktisi seni bela diri, begitu mereka melangkah ke alam Tianwu, mereka akan benar-benar memasuki ambang kultivasi seni bela diri dan memiliki pemahaman tertentu tentang seni bela diri. Bahkan jika orang-orang seperti itu menekan prestasi mereka dan menekan mereka dalam seni bela diri Yuan, kekuatan mereka yang sebenarnya jelas tidak sebanding dengan seniman bela diri biasa. Penatua Bai Qing, siapa yang lebih kuat, Anda dan tetua Du Xiang? Su Ling mengerutkan kening dan berkata dengan rasa ingin tahu. Hampir. Dia adalah alam Tianwu tingkat ke-6 dan saya adalah alam Tianwu tingkat ke-5. Jika saya menggunakan seni rahasia, saya seharusnya memiliki kekuatan yang sama dengannya. Tetua Bai Qing berkata langsung. Ya, Su Ling mengangguk sambil berpikir dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, mengapa Anda tidak menemani saya ke lantai 3 menara pedang untuk mengasahnya? Hah, mendengar ucapan itu, tetua Bai Qing tercengang. Dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, itu bagus. Karena akan ada perang antara Anda dan Du Xiang, Anda harus mengikuti saya sebelum melawannya. Tak lama kemudian,
Tetua Baiking menatap ke arah salju yang turun dan berkata, bagaimana menurutmu, Master Pavilion? Baiklah, Baiking, jangan sakiti dia. Luo Wushuang mengangguk. Dia menatap Suling cukup lama. Tatapan mata Suling terlalu tegas dan tidak bergetar sama sekali. Tidak diragukan lagi, Suling tidak berniat untuk melarikan diri dari perjanjian yang dibuat untuk setengah bulan ke depan. Dia bertekad untuk bertarung dengan Du Xiang. Dia tidak takut hidup dan mati. Jangan khawatir, Tuan. Tetua Baiking tersenyum. Tidak banyak waktu untuk pertempuran yang menentukan antara Suling dan Du Xiang. Jika Baiking melukai Suling, Suling pasti akan kalah dalam pertempuran berikutnya dengan Du Xiang. Kalau begitu pergilah. Tetua Baiking. Suling tersenyum. Beberapa saat kemudian, Suling dan Tetua Baiking datang ke Menara Pedang bersama-sama. Pada saat ini, bayangan tua masih menunggu di luar Menara Pedang. Melihat Suling dan Tetua Baiking datang bersama, bayangan tua itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya dan berkata kepada Suling, tepat setelah ujian Menara Pedang, dia tidak sabar untuk kembali. Tolong beri aku tempat untuk mengikuti Tetua Baiking untuk mengasah. Suling melengkungkan tangannya ke Ying Lao dan memohon. Bayangan tua itu menyipitkan matanya. Dia tahu apa yang terjadi dalam ujian Menara Pedang sebelumnya. Apakah Suling atau Wang Huan yang lulus ujian genderang linglong di lantai 8 bahkan lebih jelas di hatinya. Tetapi karena Suling bersikeras memberikan kesempatan ini kepada Wang Huan, Ying Lao tentu saja membantunya. Selain itu, bakat Wang Huan sangat bagus. Meskipun Wang Huan adalah keturunan seorang pengkhianat, Ying Lao tahu betul bahwa Wang Po tidak akan pernah melakukan pengkhianatan. Setelah mempertimbangkan banyak faktor, Tetua Ying memutuskan untuk menerima Wang Huan sebagai muridnya. Kalau begitu, kau dan Baiking, pergilah ke lantai 3. Bayangan tua itu mengangguk dan berkata, terima kasih, bayangan tua. Suling berkata dengan penuh rasa terima kasih. Tetua Baiking juga melengkungkan tangannya ke arah Tetua Ying untuk menunjukkan rasa hormatnya. Tetua Ying sangat dihormati di pavilion Raja Pedang. Bahkan tetua itu tidak berani mengutak-atik rak milik tetua manapun di depan Tetua Ying. Terima kasih, bayangan tua. Tetua Baiking berkata, baiklah, pergilah. Tetua Ying melambaikan tangan dan memberi isyarat kepada Suling dan Baiking untuk pergi. Suling berjalan ke Menara Pedang. Baiking mengikutinya dari dekat. Mereka memasuki Menara Pedang bersama-sama dan berjalan menuju lantai 3. Lantai 3 Menara Pedang itu sangat mirip dengan lantai 2. Ada larangan dan berkah di dalamnya. Seniman bela diri paling banyak dapat mengeluarkan kekuatan alam Zhenwu. Kali ini, Suling dan Baiking memilih Menara Pedang karena Baiking berencana untuk menekan kultivasinya untuk melawan Suling di wilayah Yuanwu. Menara Pedang tidak diragukan lagi merupakan tempat terbaik untuk bertarung. Segera, Suling dan Tetua Baiking memasuki lantai 3 Menara Pedang bersama-sama. Di lantai 3, terdapat panggung Douwu yang sangat besar. Panggung Douwu tersebut dilapisi dengan lempengan batu biru. Tidak ada seorang pun di panggung pertarungan tersebut. Jika seorang seniman bela diri biasa ingin bertarung dalam duel, ia paling banyak dapat memasuki panggung duel tingkat kedua. Jika ia ingin memasuki panggung duel tingkat ketiga, selain mencapai Zhenwu, ia juga perlu mendapatkan persetujuan dari Ying Lao. Ketika Suling dan Baiking datang ke sini, seluruh lantai 3 benar-benar kosong. Ayo pergi, Tetua Baiking. Suling tersenyum. Kemudian tubuhnya bergetar hebat dan langsung menuju ke panggung Douwu. Kiang. Ketika Suling berdiri di panggung Douwu, pedang Tianhuang tajam dan jatuh ke telapak tangan Suling. Bagus. Tetua Baiking tertawa dan terbang ke panggung seni bela diri. Ia tidak memiliki pedang di tangannya. Dia hanya berdiri di depan Suling dan berkata dengan lemah, di sini, kultivasi ranahku telah ditekan ke ranah Zhenwu. Aku akan menekannya lagi dan melawanmu hanya dengan kultivasi ranah Yuanwu. Di panggung seni bela diri, Suling dikelilingi oleh pedang Qi. Dia tampak acuh tak acuh. Dia selalu memiliki senyum dangkal di wajahnya dan berkata sambil tersenyum, Tetua Baiking, ayo pergi. Baiklah, kamu harus berhati-hati. Tetua Baiking tersenyum tipis, tampak dingin, dan tangan kanannya bergetar hebat. Momentum yang kuat dan mendominasi tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Bahkan sekarang, Tetua Baiking menekan kultivasi ranahnya ke ranah seni bela diri Yuan, tetapi momentum yang kuat dan mendominasi di tubuhnya jelas tidak sebanding dengan seniman bela diri biasa di ranah seni bela diri Yuan.
Apakah ini kisah orang dalam dari yang kuat di wilayah Tianwu? Su Ling mengerutkan kening dan tampak serius. Dia memiliki persepsi yang kuat. Secara alami, dia bisa merasakan betapa kuatnya momentum yang dilepaskan oleh tetua Baiking. Dia telah lama jauh lebih kuat daripada orang-orang kuat biasa di seni bela diri Yuan. Tidak ada keraguan bahwa Su Ling yakin bahwa bahkan jika seniman bela diri di 9 puncak ranah seni bela diri Yuan berdiri di depan Baiking, mereka mungkin tidak dapat menahan serangan tetua Baiking. Apakah kamu takut, Su Ling? Momentum yang aku lepaskan sekarang jauh dari momentum sebenarnya dari yang kuat di wilayah Tianwu. Begitu yang kuat di wilayah Tianwu menggunakan informasi dalamnya, bahkan jika dia menekan kultivasi ranah di wilayah Yuanwu, itu sudah cukup untuk membunuh yang kuat di wilayah Zhenwu. Penatua Baiking berkata sambil tersenyum bahwa dia tahu bahwa kekuatannya saat ini jauh melampaui seniman bela diri biasa di dinasti Yuan. Yang sama sekali tidak sebanding dengan Su Ling. Dia juga ingin menakut-nakuti Su Ling melalui momentum ini dan membiarkan Su Ling menyerah dalam pertarungan hidup dan mati dengan Du Xiang. Selama Su Ling menyerah dalam pertarungan hidup dan mati yang menentukan, ada banyak cara untuk menyelamatkan hidup Su Ling dengan cara jatuh tanpa es. Namun, begitu Su Ling menginjakkan kaki di panggung Dou, akan sulit untuk membiarkan Du Xiang hidup. Su Ling adalah seorang jenius yang langka. Penatua Baiking juga menghargai bakatnya. Terutama setelah mengetahui bahwa Su Ling telah lulus semua ujian menara pedang, dia tidak tega melihat Su Ling mati. Kalau tidak, dia tidak akan setuju untuk menemani Su Ling ke sini untuk mengasah. Dia adalah seorang pria seni bela diri surgawi. Bahkan jika dia menekan seni bela diri ke seni bela diri Yuan, dia cukup untuk membunuh siapapun dalam seni bela diri Yuan. Takut, hehe, Penatua Baiking, jika hanya level ini, aku khawatir sulit untuk membuatku takut. Su Ling tidak dapat menahan tawa. Sekarang ki gelap dalam 4 pil gelap di tubuhnya telah diisi ulang dan dipulihkan dengan meminum pil guyuan. Pada saat itu, matanya tiba-tiba tenggelam dan langsung melepaskan ki gelap dalam pil gelap, memadatkannya menjadi ki pedang dan melilitkannya di sekitar pedang Tian Huang di tangannya, Sua. Ketika Huang Jian terjerat oleh roh pedang hari itu, napas yang mendominasi muncul dari tubuh Su Ling. Hah! Penatua Baiking mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, Su Ling, aku akan melakukannya. Hati-hati, ketika kata-kata itu jatuh, Penatua Baiking segera berteriak, berubah menjadi bayangan sisa dan membunuh Su Ling secara langsung. Sangat cepat, melihat cara Penatua Baiking, Su Ling terkejut. Penatua Baiking adalah orang kuat di alam Tianwu. Metode kultivasi tubuhnya juga sangat kuat. Bahkan jika kultivasi alam ditekan, kecepatannya masih sangat cepat. Memikirkan hal ini, Su Ling langsung melakukan langkah bintang dan menghindari di dekatnya tanpa berpikir. Pada saat Su Linggang melarikan diri, Penatua Baiking terbunuh oleh guntur, dan momentumnya yang sombong meledak. Itu sangat kuat dan orang-orang tidak berani meremehkannya. Setelah ledakan keras, telapak tangan Penatua Baiking ditekan di platform Dou. Panggung Dou yang dilapisi dengan batu tulis hijau langsung hancur berkeping-keping, dengan retakan seperti jaring laba-laba, yang sangat menakutkan. Su Ling tidak dapat menahan napas. Dia menebas pedang Tian Huang di tangannya dan berteriak dengan marah, jurus pedang surgawi Jiuxuan, Ming Huang. Wah, suara gemuruh memecah udara. Su Ling mengeluarkan ki pedang, yang secepat anak panah, dan langsung melesat di depan Baiking Chang. Pedang ini, tetua Baiking tertegun, tetapi dia mengangkat tangan kanannya dan mengayunkannya dengan ganas, langsung mengayunkan ki pedang yang dipotong oleh Su Ling. Namun, ketika tetua Baiking menepis ki pedang yang dipotong oleh Su Ling segera berkata dengan suara keras, semua pedang milik sekte. Hah, mata tetua Baiking tenggelam, dan dia bahkan tercengang. Baru saja, ki pedang mendominasi dan Shen Han, yang sama sekali bukan keterampilan pavilion Raja Pedang. Sekarang, Su Ling telah memadatkan potensi pedang yang mengerikan, berguling langsung seperti lebih dari 10 lapisan gelombang, terbungkus dalam potensi yang tak ada habisnya, yang membuat orang takut. Ada cara, tapi itu tidak cukup. Meskipun tetua Baiking terkejut, tangannya tidak berhenti. Dia mencubit segel pedang dan berteriak dengan suara yang dalam, berikan aku segel pedang dari jalan raya. Tetua Baiking membuat banyak gerakan, menjalin simpul, dan memadatkan segel pedang. Segel pedang itu terlihat biasa saja, tetapi sebenarnya menyembunyikan misteri. Segel itu benar-benar melepaskan momentum pedang yang sangat dingin dan ganas.
Mereka yang kuat di alam Tianwu dapat memadatkan pedang. Meskipun prestasi tetua Baiking telah ditekan ke alam Yuanwu, pemahamannya tentang pedang masih tetap berada di alam Tianwu. Dengan kata lain, meskipun dia hanya menggunakan kekuatan alam Yuanwu, dia masih dapat menampilkan keterampilan pedang yang dia latih di alam Tianwu. Su Ling menatap dan menyaksikan momentum pedang yang dia tebas dan bertabrakan dengan segel pedang yang terkondensasi di tangan tetua Baiking. Kekuatan sisa menyebar dengan ngeri. Momentum pedang memotong papan batu biru di platform seni bela diri, yang mengejutkan. Su Ling, kamu benar-benar hebat. Kultivasi 6 tingkat alam seni bela diri Yuan telah memadatkan kekuatan pedang yang begitu kuat dan mendominasi. Dengan ini, kamu telah melampaui rekan-rekanmu. Tetua Baiking berkata dengan kagum bahwa segel pedang dadao tadi adalah keterampilan tingkat dasar dan keterampilan pedang paling mahir yang pernah dia kembangkan. Dia dapat melangkah ke alam Tianwu dan tidak dapat dipisahkan dari pemahaman segel pedang dadao. Oleh karena itu, ketika dia melihat bahwa segel pedang jalan yang dia jepit hampir tidak mampu menahan 10.000 pedang Su Ling, dia tidak bisa menahan rasa terkejut. Bagaimanapun, segel pedang ini hampir merupakan keterampilan paling kuat yang pernah dia latih. Namun, cara yang dimiliki orang kuat di wilayah Tianwu jauh lebih dari itu. Tetua Baiking berteriak. Tiba-tiba, tangan besar Tetua Baiking, pedang Qin naik seiring tren. Jari telunjuk dan jari tengah kanannya berada di udara bersama-sama. Satu jari tajam dan dingin. Sidik jari kosong. Tetua Baiking berteriak. Dia melihat sidik jari tangan kanannya, yang sedikit kosong. Kemudian dia mendengar suara, bo. Momentum tak terlihat meledak dari ujung jarinya, dan kecepatannya hampir mencapai ekstrim. Penampilan Su Ling sangat berubah. Dia memotong pedang Tianhuang di tangannya secara horizontal dan memotongnya di sidik jari. Dia hanya mendengar suara keras. Pedang Tianhuang Su Ling bergetar hebat, dan tangan kanannya mati rasa karena kaget. Su Ling tidak bereaksi sampai pedang Tianhuangnya jatuh ke tanah. Sidik jari yang mengerikan, kau tidak bisa meremehkan kekuatan memadatkan ki pedangmu di satu jari. Saat ini, Su Ling tampak sangat berwibawa, dan tangan kanannya jatuh secara alami. Meskipun pukulan tadi tidak melukainya, itu membuat pedang di tangannya jatuh, yang bahkan merupakan kekalahannya. Su Ling, prajurit di alam Tianwu, memiliki banyak cara yang mendalam. Bahkan jika kau menekan alam, mudah untuk membunuh prajurit di alam Yuanwu. Meskipun kau kuat, kau hanya untuk rekan-rekanmu. Jika kau benar-benar ingin menantang Du Xiang, kau akan mati. Penatua Baiking tampak sangat serius dan membujuknya. Jika kamu menyerah pada tantangan ini dan menyelamatkan hidupmu dengan bantuan Master Pavilion Wushuang, itu bukanlah hal yang sulit. Setelah mendengar apa yang dikatakan Tetua Baiking, Su Ling terdiam lama. Sesaat kemudian, dia berjongkok dan mengambil pedang Tianhuang dan berkata, saya sudah memutuskan. Terima kasih, Tetua Baiking. Sekarang saya mungkin sudah memahami kekuatan orang kuat di alam Tianwu setelah menekan alam, dan saya akan bekerja lebih keras untuk berkultivasi. Setelah mengatakan itu, Su Ling berbalik dan pergi. Tetua Baiking tertegun, berdiri di tempat, menatap sosok Su Ling, dan tidak bisa menahan tawa getir. Setelah meninggalkan menara pedang, Su Ling menghela napas lega dan berkata dengan senyum getir, sepertinya kali ini benar-benar menendang pelat besi. Cara Tianwu untuk menekan alam juga sangat sulit. Su Ling, Baiking jelas tidak melakukan yang terbaik untuk melawanmu sekarang. Jika dia melakukan yang terbaik, kamu harus kalah dalam 10 gerakan. Kucing hitam yang berbaring di lautan udara berkata langsung. Kau tidak bisa menunggu kematian begitu saja. Hanya tersisa kurang dari 14 hari sebelum pertarungan yang menentukan antara Du Xiang dan aku. Selama waktu ini, aku berencana untuk pergi berlatih. Su Ling berkata dengan suara yang dalam. Kau mau kemana? Kucing hitam itu bertanya-tanya. Gunung Warcraft. Su Ling berkata langsung, tatapan matanya tegas dan tak tertandingi, dan berkata, bagaimanapun, Gunung Warcraft adalah tanah liar, penuh dengan binatang buas. Jika kau pergi ke sana untuk berlatih, kau dapat mengasah dirimu dan meningkatkan kekuatanmu. Bagus, kucing hitam itu mengangguk. Sekarang, Su Ling berjanji untuk bertarung dengan Du Xiang, tetapi tidak diragukan lagi. Dengan situasi saat ini, Su Ling harus dikalahkan. Su Ling pergi ke Gunung Warcraft untuk berlatih. Mungkin dia bisa meningkatkan kekuatannya. Kemudian dia bisa bertarung dengan Du Xiang. Segera, Su Ling kembali ke kediamannya,
mengemasi beberapa barang sesuka hati dan meninggalkan paviliun Jianwang. Setelah meninggalkan paviliun Jianwang, kucing hitam itu meninggalkan suling dan berjongkok di bahu suling. Orang-orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menyentuhnya 2 hari kemudian, suling tiba di pintu masuk Gunung Warcraft. Saat itu sudah malam, dia memasuki Gunung Warcraft tanpa beristirahat. Saat ini, kekuatan suling berada di level ke-6 alam Yuan Wu, yang sebanding dengan monster level 5. Oleh karena itu, setelah memasuki pegunungan Warcraft, dia berlari langsung ke tengah pegunungan Warcraft. Monster-monster di pinggiran itu sama sekali bukan lawan suling. Suling secara alami tidak memiliki arti untuk diasah. Segera, suling, yang melakukan langkah bintang sepanjang jalan, tiba di tengah gunung Warcraft. Di sini, ada pohon-pohon yang menjulang tinggi, banyak semak dan duri. Suling berlari sepanjang jalan ke sini tanpa hambatan apapun. Tetapi ketika suling tiba di tengah, dia tiba-tiba menyadari bahwa seseorang sedang bertarung di dekatnya. Pergi dan lihatlah. Suling baru saja tiba di tengah pegunungan Warcraft dan menemukan seseorang bertarung dengan sengit. Tentu saja, dia tidak ingin melewatkannya. Oleh karena itu, dia menahan momentumnya dan setengah membungkuk ke arah tempat suara pertempuran itu berasal. Zhao Jiner dan yang lainnya tidak menyangka bahwa bagian tengah pegunungan Warcraft begitu berbahaya. Dia dan beberapa temannya datang dari ibu kota kekaisaran untuk memburu dan membunuh beberapa monster dan mengambil inti binatang, tetapi sekarang mereka terjebak di sini. Saat ini, di depan mereka, ada seekor harimau api yang besar. Di tengah pegunungan Warcraft, harimau api itu hampir sama dengan penguasa. Itu adalah monster level 5. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan Warcraft itu, ia sangat kuat di antara para monster. Zhao Jiner dan yang lainnya tidak berani bermimpi bahwa mereka akan bertemu monster seperti Yanhu di sini. Anda tahu, jika Anda ingin membunuh monster level 5, setidaknya Anda membutuhkan kekuatan Zhaoxiong di wilayah Yuanwu. Di antara mereka, yang terkuat hanya 8 kali lipat dari wilayah Yuanwu, bernama Ye Yan. Ye Yan juga orang yang mengusulkan untuk memasuki pegunungan Warcraft untuk memburu monster. Ia lahir di keluarga Ye, ibu kota kekaisaran. Kekuatan keluarganya tidak vulgar. Zhao Jiner mengeluh, Ye Yan, ini semua salahmu. Sekarang kita terjebak di sini oleh harimau yang terbakar. Tidak mungkin untuk keluar hidup-hidup. Mata Ye Yan suram dan wajahnya kurus. Mendengar keluhan Zhao Jiner, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Zhao Jiner dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, siapa yang memintamu untuk mengikuti? Jangan berdebat di antara kalian berdua. Sebaiknya kalian mencari cara untuk keluar dari sini. Orang yang mengatakan ini adalah Zhang Xing, dari ibu kota kekaisaran Zhangjia. Dia menatap Zhao Jiner dan Ye Yan dengan dingin dan memarahi. Beberapa orang lainnya dengan cepat setuju, mari kita bergandengan tangan dan mungkin kita bisa membunuh harimau yang terbakar di sini. Sulit, harimau yang terbakar itu mendekati monster level 6. Mungkin diperlukan seorang prajurit di Zhenwu untuk membunuhnya. Ye Yan berkata dengan dingin, bahkan jika kita bekerja sama, kita mungkin tidak dapat membunuhnya. Mendengar apa yang dikatakan Ye Yan, orang-orang menjadi panik dan berkata, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak sabar untuk mati. Petik 2. Saat ini, cara terbaik adalah menyeret harimau yang terbakar itu. Kita harus keluar dari seseorang hidup-hidup dan pergi ke dunia luar untuk mencari bantuan. Ye Yan berkata dengan suara yang dalam, bagaimana menurutmu? Yah, apa yang dikatakan Ye Yan masuk akal. Tetapi siapa yang kita minta untuk meninggalkan tempat ini dan membawa orang-orang ke dunia luar untuk diselamatkan? Zhang Xing terkejut. Kekuatan Zhao Jiner adalah yang terlemah. Membiarkannya tinggal hanya akan menjadi beban bagi kita. Biarkan dia pergi. Seseorang menyarankan. Tidak, Ye Yan langsung menolaknya dan berkata, Zhao Jiner hanya memiliki kekuatan 4 tingkat di wilayah Yuanwu. Jika dia dibiarkan pergi, saya khawatir sulit baginya untuk keluar dari sini hidup-hidup. Jangan lupa bahwa ini adalah tengah pegunungan Warcraft, yang masih jauh dari pinggiran. Bagaimana dengan itu? Semua orang tidak sabar. Hehe, jika kalian bisa mempercayaiku Ye Yan, biarkan aku Ye Yan pergi. Selama aku Ye Yan bisa keluar dari sini hidup-hidup, aku akan bisa membawa kembali penyelamat. Ye Yan tampak serius dan berkata dengan nada yang tidak terbantahkan. Aku tidak percaya padanya. Hampir tanpa berpikir, Zhao Jiner berkata langsung,
Jika bukan karena dia, kita tidak akan terjebak di sini. Sekarang dia ingin pergi dari sini sendirian. Apakah kalian pikir dia akan kembali? Mendengar apa yang dikatakan Zhao Jiner, orang-orang langsung terjerat dan menatap mata Ye Yan, penuh dengan keraguan dan kebingungan. Hadirin sekalian, Ye Yan adalah anggota keluarga Ye. Bahkan jika kalian tidak bisa mempercayaiku, tidak bisakah kalian tetap mempercayai keluarga Ye? Ye Yan berkata dengan dingin. Pada saat ini, orang-orang merasa lega. Zhang Xing berkata, sekelompok orang terjebak di sini. Kita harus menemukan cara untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Karena Ye Yan bersedia melakukan ini, biarkan Ye Yan pergi. Jika dia berani mengkhianati keyakinannya, dia akan mati. Zhang Xing membuka mulutnya dan semua orang yakin, tetapi pada saat ini, mata Ye Yan sedikit dingin dan berkata pada dirinya sendiri, sekelompok orang sialan, ada harimau yang mengamuk di sini. Apakah kalian masih ingin pergi hidup-hidup? Apakah mungkin, ketika aku pergi dari sini, aku tidak akan pernah peduli padamu? Namun, Ye Yan tidak berani mengungkapkannya. Dia selalu tersenyum dan berkata, terima kasih telah mempercayaiku. Kemudian, mata Ye Yan tenggelam dan berkata, sekarang, tolong bantu aku menghentikan harimau yang mengamuk. Zhang Xing dan yang lainnya saling memandang. Meskipun mereka tidak mau, ini mungkin satu-satunya cara untuk memecahkan situasi. Semuanya, mari kita lakukan bersama. Zhang Xing tampak sangat berwibawa dan berkata dengan suara yang dalam. Bagus. Yang lain menjawab satu demi satu. Pada saat ini, Zhang Xing langsung menawarkan tombak panjang, dengan rumbai merah melilit ujung tombak, dan Xuan Qi yang kuat dan mendominasi melekat pada badan tombak. Maju, Zhang Xingbang memberi minuman, dan tombak panjang di tangannya naik mengikuti tren. Suasana Shenhan yang mendominasi meledak dalam sekejap. Yanhu adalah monster tingkat 5 dengan kekuatan yang sebanding dengan 9 tingkat wilayah Yuanwu. Ia penuh dengan warna magma dan memiliki pola yang cerah. Ia memiliki taring besar di mulutnya, menonjol dari sudut mulutnya, dan ekornya sekitar 1 meter panjangnya di belakangnya. Ia sangat besar, tingginya lebih dari 3 meter. Ketika tombak panjang di tangan Zhang Xing jatuh, harimau yang terbakar itu melarikan diri ke samping. Zhang Xing menembak jatuh dan memakukannya langsung ke batu. Boom! Tanah berbatu itu meledak dalam sekejap dan meledak menjadi lubang besar. Zhang Xing, bagaimanapun juga, adalah seorang prajurit 7 lapis di alam seni bela diri Yuan. Ia memiliki kekuatan yang kuat. Ia sendiri berasal dari keluarga besar dan Zhang Jia. Dia telah mengolah keterampilan tingkat dasar dan formula Dewa Senjata. Kekuatannya sangat luar biasa. Pada saat ini, Zhang Xing menunjukkan formula ajaibnya untuk mendominasi senjata. Senjata panjang di tangannya terbang dan menusuk harimau yang terbakar. Ujung senjata jatuh, langit terbelah dan raungan dimulai. Itu sangat spektakuler. Harimau yang terbakar menatap Zhang Xing dengan dingin, mengangkat cakar harimaunya yang besar, menembakkan senjata panjang ke Zhang Xing dan mencengkeramnya dengan keras. Boom! Setelah suara keras, senjata panjang Zhang Xing bergetar, tangan kanannya bergetar, dan mulut harimau itu hampir retak, dengan rasa sakit yang luar biasa. Ekor harimau yang panjang dan tipis terlempar keluar oleh tren, dan udara hampir putus. Zhang Xing terkejut. Baru saja, ekornya terlempar ke dadanya. Bahkan jika dia melawan dengan senjata rumbai merah, dadanya sangat sakit, yang membuatnya tidak dapat menangkis. Seluruh pria itu jatuh dan terbang ke belakang. Sakit. Zhang Xing jatuh ke tanah dan berteriak, kalian, apakah kalian belum melakukannya? Zhao Jiner tercengang. Kekuatannya hanya 4 kali lipat dari kekuatan Yuan Wu, jauh lebih sedikit dari Zhang Xing. Dia bahkan lebih gugup ketika melihat Zhang Xing terluka oleh seekor harimau yang terbakar. Di sebelahnya, ada 2 orang, keduanya adalah 6 petarung berat di ranah seni bela diri Yuan. Ketika mereka melihat Zhang Xing terbang, mereka juga malu-malu, tetapi mereka tetap bertarung dengan keras. Yang satu membuat kapak raksasa dan yang lainnya membuat pedang panjang dan menebas harimau yang terbakar dengan keras. Ketika kapak itu dipotong, udara pecah, dan pedang panjang itu menusuk dan mendarat di tubuh harimau yang terbakar, tetapi gagal menembus kantong kulit harimau yang terbakar. Sebaliknya, lengan kedua orang itu terkejut, dan harimau yang terbakar membuka mulutnya yang berdarah, meraung dan mencabik-cabik kedua orang itu. Kedua orang itu buru-buru menghindar. Pada saat ini, Yanhu memusatkan seluruh perhatiannya pada kedua orang itu.
Melihat kesempatan itu datang, Ye Yan dengan cepat menggunakan metode tubuhnya dan terbang menjauh di kejauhan. Harimau yang terbakar memperhatikan pelarian Ye Yan, tetapi tidak mengejarnya. Dia hanya mempermainkan kedua orang itu. Salah satu dari mereka memotong kapak berat itu berulang kali, tetapi dikunci oleh harimau yang terbakar dengan cakarnya. Dia sama sekali tidak memiliki kekuatan. Adapun pedang panjang, itu lemah. Setelah suara keras, bang, pria yang memegang kapak itu ditampar oleh harimau yang terbakar sejauh beberapa meter. Ada 5 bekas darah di dadanya, dengan tulang yang terlihat dalam. Itu mengejutkan, kelima orang ini sudah mati. Mereka yang terkuat, tetapi mereka berani datang ke tengah pegunungan Warcraft. Mereka benar-benar tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Su Ling bersembunyi tidak jauh dan menahan momentumnya. Mencibir, pada saat ini, harimau yang terbakar datang pada pria dengan kapak. Pria itu tertegun dan berteriak. Dia melihat harimau yang terbakar mengangkat cakar harimau yang besar dan memukulnya dengan keras di kepala pria itu. Chen Qing. Di kejauhan, Zhang Xing melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa pria yang memegang kapak itu akan dicabik oleh cakar harimau yang terbakar, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Wajah Chen Qing pucat pasi, matanya sedih. Dia hampir bisa menduga bahwa dia akan dicabik oleh harimau yang terbakar itu selanjutnya. Ah! Chen Qing menjerit. Namun, pada saat ini, harimau yang terbakar itu, cakar harimau yang besar, tiba-tiba jatuh. Mata Chen Qing putus asa. Pada saat kritis ini, ketika cakar harimau yang besar itu hendak jatuh di kepala Chen Qing, sesosok tubuh kurus tiba-tiba datang dari kejauhan. Pria itu secepat bintang. Dia datang langsung ke Chen Qing, dan kemudian cahaya dingin melesat keluar dari tangan pria itu. Diikuti dari dekat, hanya untuk mendengar suara, raungan, yang sangat keras, cakar harimau besar yang ditepuk oleh harimau yang terbakar itu diblokir oleh pria dengan pedang panjang. Kaki Chen Qing gemetar ketakutan, dan wajahnya penuh kengerian. Pada saat itu, dia hampir dicabik oleh harimau yang terbakar itu. Pada saat itu, Chen Qing jatuh ke tanah. Matanya penuh ketakutan dan kakinya terus-menerus gemetar. Dia menatap kosong ke arah pria yang menghalangi serangan harimau yang terbakar itu untuknya dan berkata dengan samar, terima kasih, terima kasih. Haha, pria itu tidak diragukan lagi adalah Su Ling. Dengan senyum tipis, dia mengayunkan pedang Tian Huang di tangannya. Roh pedang yang kuat dan mendominasi segera berpusat padanya dan muncul di sekelilingnya. Pria ini sangat kuat. Zhang Xing jatuh tidak jauh dan menatap ilmu pedang Su Ling. Dia kagum. Su Ling menahan cakar harimau itu, yang tentu saja membuat harimau itu marah. Pada saat itu, dia melihat harimau itu mengaum di mulutnya, matanya ganas, dan bergegas ke Su Ling. Mata Su Ling tenggelam, semua ki misterius dalam 4 pil misterius di tubuhnya dilepaskan, memadatkan ki pedang, dan memadatkannya menjadi potensi pedang yang mengerikan. 10.000 pedang milik sekte. Su Ling berteriak. Pedang itu diarahkan oleh pedang panjang. Kekuatan pedang menyapu dan sangat sombong. Harimau yang terbakar itu meraung, dan cakar harimau yang tajam itu langsung jatuh dan mengenai kekuatan pedang yang ditusuk oleh pedang panjang Su Ling. Dengan suara keras, tanah batu di sekitarnya langsung retak, dan beberapa pohon tumbang. Pemandangan itu sangat menakutkan, dan teror menyebar ke sekeliling. Su Ling terpengaruh oleh ancaman sisa ini. Seluruh orang itu mundur beberapa meter, dan punggungnya membentur pohon besar untuk menstabilkan tubuhnya. Adapun harimau yang terbakar, Su Ling memotong dadanya dengan pedang, berdarah dan terbuka. Mati. Melihat harimau yang terbakar itu memotong dadanya, mata Su Ling dingin dan langsung meledak menjadi minuman. Pedang panjang di tangannya bahkan lebih dingin dan ganas, dan dia langsung membunuhnya. Jiuxuan Tianjian Jue, bayangan penyendiri. Ki gelap di tubuh Su Ling mengembun menjadi ki pedang. Pedang ki di sekujur tubuhnya vertikal dan horizontal, terkondensasi menjadi bayangan pedang, dan menusuk ke arah harimau yang terbakar. Untuk sementara waktu, 9 bayangan pedang menerjang ke bawah, sangat tajam, dan semuanya jatuh pada harimau yang terbakar. Jika itu adalah periode puncak, harimau yang terbakar secara alami dapat melarikan diri, tetapi pada saat ini, harimau yang terbakar terluka parah. Dalam menghadapi 9 bayangan pedang yang tumpang tindih dan menebas, ia tidak memiliki tempat untuk melarikan diri dan langsung dihantam oleh 9 bayangan pedang. Hua-hua, 9 bayangan pedang menembus keluar dari tubuh harimau yang terbakar,
memotong dan membelah harimau yang terbakar, dan inti binatang merah segera muncul di hadapan publik. Su Ling langsung menembak, dengan cepat menyingkirkan inti binatang itu dan memasukkannya ke dalam cincin di jarinya, lalu dia berjalan menuju kejauhan. Melihat tubuh harimau yang terbakar tergeletak di tanah, Zhang Xing, Chen Qing dan yang lainnya tercengang dan tampak terkejut. Mereka menatap sosok Su Ling dan berkata dengan heran, baru saja, apa yang terjadi? Jelas bahwa orang itu hanya seni bela diri Yuan tingkat ke-6. Harimau yang terbakar, monster tingkat 5, memiliki kekuatan langsung dan realistis, dan terbunuh. Sungguh kuat, Zhang Xing lahir di keluarga Zhang yang sombong. Dia melihat dengan jelas cara yang ditunjukkan Su Ling tadi. Meskipun tingkat kultivasi Su Ling tidak tinggi, kekuatannya sangat kuat dan sombong, yang membuat orang merasa luar biasa. Melihat sosok Su Ling yang jauh, Zhang Xing dengan cepat berdiri dari tanah dan berteriak, "Tuan, tolong tetaplah di sini." Mendengar ini, Su Ling yang baru saja berjalan beberapa langkah, langsung berhenti, menoleh ke belakang dan menatap Zhang Xing, lalu berkata dengan rasa ingin tahu, "Ini adalah tengah pegunungan Warcraft, tidak cocok untuk kultivasimu. Sekarang harimau yang terbakar itu sudah terbunuh, tidakkah kau akan pergi?" "Tuan, kekuatan kami rendah. Aku khawatir kami akan menghadapi bahaya di sini. Bisakah kau membawa kami?" Zhang Xingsun bertanya. "Tidak," Su Ling berkata langsung. Kemudian, tatapan matanya yang dingin menyapu Zhang Xing dan yang lainnya, dan dia terlalu malas untuk mengalaminya bersama Zhang Xing dan yang lainnya. Bagaimanapun, pegunungan Warcraft adalah tempat yang berbahaya. Jika kau ceroboh, kau mungkin akan mati di sini. Selain itu, kekuatan Zhang Xing dan yang lainnya terlalu lemah, yang hanya akan menjadi beban. Memikirkan hal ini, Su Ling mengambil langkah bintang dan langsung pergi. Melihat metode tubuh misterius Su Ling, Zhang Xing dan yang lainnya bahkan lebih terkejut. Jelas bahwa itu hanya 6 tingkat wilayah Yuan Wu. Mengapa dia begitu kuat? Zhang Xing terkejut dan bingung. Setidaknya dia adalah seorang pendekar tingkat 7 di alam seni bela diri Yuan, dan dia juga berlatih keterampilan tingkat bumi, tetapi dia tidak dapat mengejar setengah dari pendekar tingkat 6 di alam seni bela diri Yuan. Kesenjangan besar di antara mereka membuat Zhang Xing merasa putus asa. Mungkin itu adalah penerus yang dibina oleh kekuatan besar. Chen Qing juga ketakutan saat itu. Kekuatan Su Ling yang sombong mengejutkannya dan berkata dengan senyum pahit setelah membunuh harimau yang terbakar, Su Ling mendapatkan inti binatang buas, yang mendekati inti binatang buas monster level 6, dan harga pasarnya mendekati 100.000 suanjing kelas atas. Namun, kucing hitam yang berjongkok di bahu Su Ling berkata, "Su Ling, berikan aku inti binatang buas itu." Hah, Su Ling tidak tahu mengapa, tetapi dia melakukannya dan melemparkan inti harimau yang terbakar itu ke kucing hitam itu. Kucing hitam itu mengambil inti binatang itu dan segera membuka matanya dan menelannya langsung. Petik 2. Su Ling bingung. Dia melihat kucing hitam itu menelan inti harimau yang terbakar. Itu hampir 100.000 keping suanjing kelas atas. "Kamu kucing hitam, jangan sedih. Itu hanya inti dari monster level 5. Di puncak Benmeo, dia menggunakan kristal ajaib Warcraft sebagai makanan dan inti sebagai pencuci mulut. Sungguh monster level 5 yang kentut." Kucing hitam itu menjilat bibirnya dan tampaknya memiliki lebih banyak makna. Dia berkata, "Su Ling, mengapa kamu tidak memburu lebih banyak monster? Keluar dari sini." Su Ling memarahi, "Jangan marah. Benmeo tidak berbohong kepadamu. Ketika Benmeo kembali ke puncak, aku akan memberimu beberapa keterampilan tingkat kekaisaran dan tingkat kekaisaran. Sedangkan untuk metode bijak, Benmeo bisa mendapatkannya untukmu." Kucing hitam itu fasih berbicara. Dia tidak bisa menghentikan mobilnya sama sekali ketika dia membual. Dia tersenyum dan berkata, "Xiao Hei, apakah menurutmu aku bisa mengalahkan Du Xiang dengan kejutan?" Su Ling sengaja mengubah topik pembicaraan. Ekspresinya tiba-tiba menjadi bermartabat dan bertanya, "Apa kejutannya?" Kucing hitam itu bertanya-tanya. "Paviliun Raja Pedang mengkhususkan diri dalam ilmu pedang, dan aku sendiri telah berlatih banyak jurus pedang. Dari jurus pedang surgawi Jiuxuan hingga jurus pedang bebas es, hingga hukum tertinggi dan kembalinya 10.000 pedang, tetapi semua jurus pedang itu memiliki kemiripannya sendiri, dan pemahaman Du Xiang tentang jurus pedang itu pasti jauh lebih baik daripada aku. Jika kau ingin mengalahkannya, kau tidak dapat mengandalkan jurus pedang, hanya dengan kejutan."
Aku akan berlatih jurus pedang udara terbelah yang kau wariskan kepadaku. Su Ling berkata dengan suara yang dalam. Teknik pedang udara terbelah itu maskulin, sombong, dan kuat. Meskipun teknik pedang ini hanya tingkat kuning, teknik itu dapat ditingkatkan. Jika kau berlatih dengan benar, bukan tidak mungkin untuk mencapai tingkat surga, bahkan tingkat kaisar dan tingkat kaisar. Kucing hitam itu menjelaskan dengan serius. Tetapi aku tidak punya pisau. Su Ling berkata tanpa daya. Praktisi bela diri dengan kultivasi ganda pedang dan pedang jarang dalam perang dewa dan iblis kuno. Hanya sedikit praktisi bela diri yang dapat mencapai cara ini. Apakah kamu yakin ingin menempuh jalan kultivasi ganda pedang dan pedang? Kucing hitam itu bertanya dengan suara yang dalam. Baiklah, aku akan menempuh jalan kultivasi ganda, yaitu pedang dan pedang. Su Ling berkata dengan tegas, pedang terutama lembut dan menusuk dengan ringan, sedangkan pisau terutama maskulin. Mengolah kedua seni bela diri ini dapat menebus kekuranganku sendiri. Begitu, kucing hitam itu mengangguk, melompat turun dari bahu Su Ling dan jatuh di depan Su Ling. Dia tampak sangat serius dan matanya cerah. Dia menatap Su Ling dengan sangat serius dan bertanya dengan suara yang dalam, Su Ling, seberapa banyak yang kau ketahui tentang jalan seni bela diri iblis batas kuno? Apa jalan seni bela diri iblis batas kuno? Su Ling tertegun dan berkata dengan heran. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang seni bela diri ini. Su Ling, kau masih belum tahu banyak tentang perang dewa dan iblis kuno. Di masa dewa dan iblis kuno, ada banyak orang bijak yang memiliki kekuatan besar. Orang-orang kuat di alam virtual dapat terlihat di mana-mana. Orang-orang kuat di alam bijak muncul, dan ada sekelompok orang muda dan tampan, serta sejumlah kecil guru agung muda. Jalan seni bela diri dan Taoisme dewa dan iblis ekstrim kuno di sini adalah jalan guru agung muda. Kucing hitam itu tampak serius dan menjelaskan. Melihat ke belakang, itu adalah waktu yang benar-benar luar biasa selama perang antara dewa dan iblis di zaman kuno. Orang bijak mampu menciptakan orang bijak dan hukum tertinggi. Banyak remaja bersaing dengan mereka, meraih peluang surga dan bumi, dan mencoba melangkah ke jalan keabadian. Sungguh menakjubkan. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, tahun-tahun seperti itu tidak akan pernah kembali. Kucing hitam adalah kaisar iblis kuno. Dia bersembunyi di manik-manik ajaib selama perang dewa dan iblis dan nyaris lolos. Sekarang dia telah menjadi kucing kecil dengan ribuan perasaan. Ketika dia datang ke dunia ini, dia belum pernah melihat seorang pendekar yang dapat berjalan keluar dari jalan dewa iblis kuno, atau bahkan seorang pendekar yang berjalan keluar dari jalan dewa iblis kuno. Jika Anda tidak dapat berjalan keluar dari jalan dewa iblis kuno, Anda tidak dapat menjadi seorang pemuda yang unggul, apalagi melangkah ke keabadian. Adapun jalan dewa iblis kuno, itu jarang terjadi bahkan selama perang dewa iblis kuno. Hanya beberapa jenius iblis tingkat atas yang menakjubkan yang baru saja berjalan keluar dari jalan bela diri ini. Dunia ini kekurangan sumber daya. Jika Anda ingin keluar dari jalan ini, Anda perlu berusaha lebih keras. Karena Anda bertekad untuk menempuh jalan pedang dan pedang kultivasi ganda, mengapa tidak bergabung dengan jalan kuno sihir ekstrim dan bela diri dan berjalan keluar dari jalan kuno kultivasi ganda sihir ekstrim dan pedang? Kata si kucing hitam sambil tersenyum. Bagaimana cara keluar dari jalan kultivasi ganda pedang sihir ekstrim kuno? Su Ling siap untuk bergerak. Jalan kuno sihir ekstrim dan seni bela diri adalah jalan yang dapat ditempuh oleh supremasi muda paling menakjubkan di era itu. Su Ling tentu saja ingin mencoba dan bersaing dengan supremasi muda asli. Jalan para dewa dan iblis di zaman kuno mengacu pada seorang prajurit yang mengolah satu aspek karakteristiknya hingga batasnya. Misalnya, jika seorang prajurit mengolah kekuatan fisiknya hingga ekstrim, ia dapat disamakan dengan berlian dan batu besi. Hanya tubuh fisiknya yang dapat menahan serangan prajurit biasa. Prajurit seperti ini jauh lebih kuat daripada mereka yang berada di wilayah yang sama. Kucing hitam itu tampak sangat serius dan berkata, adapun jalan para dewa dan iblis batas kuno, yaitu, seniman bela diri dapat mengolah semua karakteristiknya hingga batasnya sebelum ia dapat memilih untuk menerobos level berikutnya. Su Ling, kau memiliki 4 pil misterius. Mengambil jalan para dewa dan iblis batas kuno telah menempati keuntungan bawaan, karena ki misteriusmu telah mencapai batas yang tak terkalahkan di wilayah yang sama. Oleh karena itu, kau hanya perlu meningkatkan kekuatan fisikmu. Kekuatan jiwa dapat ditingkatkan hingga ekstrim. Kekuatan fisik, kekuatan jiwa.
Mendengar ucapan itu, Su Ling tercengang. Ia menyeka sedikit warna terkejut di bagian bawah matanya dan berkata dengan rasa ingin tahu, kekuatan fisikku sebanding dengan para seniman bela diri di tahap awal alam Zenwu. Bukankah aku sudah mencapai batas alam ini? Tidak, tentu saja tidak. Kekuatan fisik sangat penting bagi seorang prajurit. Jika seorang prajurit dapat melatih kekuatan fisiknya secara ekstrim, setidaknya ia dapat bertarung melintasi perbatasan. Kucing hitam itu tertawa dan berkata, Su Ling, tubuhmu telah dipadamkan beberapa kali. Meskipun kekuatan tubuhmu telah jauh melampaui seni bela diri biasa, kau harus melalui setidaknya 2 atau 3 kali pendinginan tubuh metamorfosis untuk mencapai kekuatan fisik yang dibutuhkan oleh jalan iblis dewa batas kuno. Hah, berapa banyak lagi? Mendengar ucapan itu, Su Ling terkejut. Ia selalu berpikir bahwa kekuatan fisiknya telah mencapai tingkat yang sebanding dengan otot baja dan tulang besi. Ia telah lama melampaui seni bela diri di wilayah yang sama, tetapi ia tidak berpikir bahwa bahkan sekarang, ia masih memiliki celah besar dari kekuatan fisik yang dibutuhkan oleh jalan sihir batas kuno. Bagaimana dengan persyaratan kekuatan jiwa? Su Ling bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka yang berada di ranah seni bela diri Yuan membutuhkan kekuatan jiwa tingkat 3 untuk keluar dari jalan dewa dan iblis kuno, dan untuk keluar dari jalan dewa dan iblis batas kuno, mereka membutuhkan kekuatan jiwa tingkat 3 puncak. Kucing hitam itu berkata, jika kamu ingin mencapai supremasi pemuda, kamu harus mengolah kekuatan jiwamu. Karena seniman bela diri papan atas, perlu menggunakan kekuatan jiwamu untuk memahami beberapa keterampilan tingkat tinggi. Kekuatan jiwamu tidak cukup, bahkan jika kamu menemukan keterampilan tingkat tinggi itu, kamu hanya dapat melihatnya dan tidak dapat mempraktikkannya. Ya, Su Ling mengangguk. Baru pada saat itulah dia mendapatkan pemahaman awal tentang beberapa hal tentang perang dewa dan iblis kuno. Itu benar-benar era dengan sejumlah besar bakat. Pria kuat yang tak terhitung jumlahnya, orang bijak dan orang bijak, supremasi muda, bertempur dengan berani, bijaksana, dan kreatif. Kali ini untuk mengalami di pegunungan Warcraft, bagaimanapun, aku akan membuat diriku lebih jauh dalam perjalanan keluar dari dewa dan iblis batas kuno. Su Ling tampak sangat serius dan berkata dengan serius, kalau tidak, aku khawatir masih sangat sulit bagiku untuk menembus surga tertinggi dalam hidupku. Memikirkan hal ini, Su Ling tidak dapat menahan napas dan berkata, Xiao Hei, selanjutnya aku akan berlatih teknik pedang udara terbelah. Tolong bantu aku. Bagus. Kucing hitam itu mengangguk. Dia tahu bahwa Su Ling telah memutuskan untuk keluar dari jalan kuno kultivasi ganda pedang sihir dan pedang ini. Tidak diragukan lagi, apakah itu jalan para dewa dan iblis ekstrim di zaman kuno atau jalan kultivasi seni bela diri dengan pedang dan pedang, kedua jalan ini sangat sulit dan berat. Terlebih lagi, sekarang Su Ling ingin menyatukan kedua jalan ini, dan sulit dibayangkan. Namun, kucing hitam itu menghargai keberanian Su Ling yang tak kenal takut. Seorang pejuang harus memiliki kepercayaan diri untuk menantang segalanya. Su Ling adalah pejuang seperti itu. Dia tak kenal takut dan memiliki masa depan yang tak terbatas. Teknik pedang udara terbelah adalah keterampilan maskulin dan sombong, yang sangat cocok untuk Su Ling, seorang seniman bela diri dengan ki pedang tajam. Namun, Su Ling telah mengkhususkan diri dalam teknik pedang sebelumnya, yang membuat ki gelapnya penuh dengan napas tajam. Untuk mengolah teknik pedang, ia harus mengubah ki gelapnya dan mengubahnya menjadi ki pisau. Untuk berlatih teknik pedang udara terbelah, Su Ling menemukan sebuah gua tersembunyi di tengah pegunungan Warcraft. Ia duduk bersila di atas batu, dan kucing hitam itu berbaring dengan tenang di depannya. Su Ling, berlatihlah teknik pedang pemisah kosong. Pertama-tama lepaskan ki gelap di tubuhmu dan padatkan menjadi ki pedang. Kucing hitam itu menunjuk. Bagus. Menurut apa yang dikatakan kucing hitam itu, Su Ling melepaskan ki misterius dari Suandan. Setelah beberapa saat, momentum yang mendominasi segera berpusat pada Su Ling dan menyebar ke sekitarnya. Su Ling mengendalikan ki misterius di permukaan tubuh dengan kekuatan jiwa dan memadatkannya menjadi ki pedang. Namun, setelah bertahun-tahun berlatih pedang, Su Ling membuat kesalahan pada awalnya, mengubah ki misterius itu menjadi ki pedang, yang mengakibatkan usaha sebelumnya menjadi sia-sia. Su Ling, ada perbedaan besar antara pedang dan pedang. Jika kamu masih berlatih pedang dengan cara mengolah pedang, lebih baik kamu melepaskan jalan kultivasi ganda pedang dan pedang ini. Melihat kegagalan Su Ling, kucing hitam itu membujuknya. Aku akan mencoba lagi. Su Ling tersenyum pahit.
Dia terlalu terbiasa dengan ilmu pedang. Begitu Xuan Qi dilepaskan, dia secara tidak sadar akan memadatkannya menjadi Qi pedang, yang membuatnya harus mengendalikan perhatiannya dan dengan sengaja memadatkan Xuan Qi menjadi Qi pedang. Mungkin mudah bagi seorang seniman bela diri yang belum pernah berlatih ilmu pedang untuk berlatih ilmu pedang, tetapi sangat sulit bagi seorang seniman bela diri yang telah berlatih ilmu pedang selama bertahun-tahun untuk berlatih ilmu pedang. Bagaimanapun, pedang dan pedang sama sekali adalah dua senjata yang tidak berhubungan. Saat ini, Su Ling tidak dapat menahan diri untuk menarik napas dan melepaskan Qi misterius lagi. Cahaya biru tua Walton menempel di permukaan tubuhnya. Dia fokus mengendalikan Qi misterius dan membiarkannya mengembun menjadi pisau besar. Qi misterius yang tajam itu hanya ganas dan sombong. Saat ini, itu berubah menjadi Qi pisau. Hal yang paling kuat tentang anak ini adalah pemahamannya tentang kungfu. Meskipun teknik pedang udara terbelah bukanlah teknik pedang teratas, tidak kalah sulit untuk mengolah teknik pedang udara terbelah daripada teknik kungfu teratas lainnya. Karena teknik pedang udara terbelah dapat ditingkatkan dan diperkuat. Melihat permukaan tubuh Su Ling, ada tanda-tanda Qi pisau mengalir, dan kucing hitam itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Saat ini, Su Ling mengabdikan dirinya untuk mengolah pedang udara terbelah. Setelah mendengar perkenalan kucing hitam di jalan para dewa dan iblis kuno yang ekstrim, terutama legenda tentang pemuda tertinggi, darahnya tampak membara dan penuh semangat juang. Karena pernah ada seorang remaja yang bisa keluar dari jalan kuno para dewa dan iblis yang ekstrim, Su Ling yakin bahwa dia bisa keluar, karena dia yakin bahwa dia tidak akan kalah dari siapapun. Jika Anda tidak memiliki cukup bakat, cobalah untuk mengisinya. Selama dia bekerja cukup keras, Su Ling yakin bahwa dia akan dapat keluar dari jalan iblis batas kunonya. Adapun kultivasi ganda pedang, itu sangat sulit, tetapi Su Ling melupakan segalanya saat itu dan hanya fokus mengembangkan ilmu pedang yang paling ia butuhkan. Ini adalah jalan seni bela diri yang dipilihnya. Kultivasi ganda pedang dan pedang. Ho, Su Lingpan duduk di dalam gua, menarik napas dalam-dalam dan berkata dalam hati, saat ini, di permukaan tubuhku, telah ada napas pedang. Teknik pedang kosong terbelah mengejar untuk menghancurkan segalanya dengan pisau. Meskipun aku tidak memiliki pisau di tanganku sekarang, aku memiliki pisau panjang di hatiku. Di antara sirkulasi cahaya pisau, udara di sekitarnya terpisah, dan retakan udara dengan kedalaman berbeda muncul di sekitar Su Ling. Su Ling, ini hanya untuk memadatkan Dao Qi, tetapi ini adalah langkah kecil pertama. Sekarang kamu harus belajar mengendalikan Dao Qi di permukaan tubuhmu dan mencoba menghancurkan sesuatu dengan pisau. Kata kucing hitam itu, oke, aku mengerti. Su Ling segera mengangguk dan berdiri dari tanah. Pada saat ini, kucing hitam itu mengambil tongkat kayu berbentuk parang dari luar gua dan melemparkannya di depan Su Ling. Aku mengambilnya sebagai pisau dan memotong batu di depanmu dengan tongkat kayu ini. Kucing hitam itu melirik batu besar itu dan berkata, hah, Su Ling terkejut. Batu itu sangat keras. Tidak mungkin untuk memotong batu itu dengan tongkat. Ada apa? Aku khawatir aku tidak bisa melakukannya. Jika kamu bahkan tidak bisa memotong batu itu dengan tongkat kayu, bahkan lebih mustahil bagimu untuk memotong kekosongan dengan Qi pisau. Teknik untuk menghancurkan kekosongan adalah menghancurkan segalanya dengan pisau dan kekosongan dengan Qi. Kucing hitam itu berkata sambil tersenyum, lebih baik membiarkanmu memotong batu itu dengan tongkat kayu daripada membiarkanmu memotong batu itu dengan tangan kosong. Petik 2. Aku menyarankanmu untuk bersikap baik, kata Su Ling tanpa daya. Jangan buang waktu lagi, ambil tongkat kayu itu dan latih teknik pedang pemecah kekosongan dengan cepat. Tidak mudah bagimu untuk keluar dari jalan para dewa dan iblis ekstrim di zaman kuno. Terlebih lagi, kamu harus bekerja lebih keras jika ingin mengolah kedua pedang dan ilmu pedang. Kucing hitam itu memarahi, tampak sangat serius meskipun Su Ling tidak mau, siapa yang menjadikan kucing hitam sebagai kaisar iblis. Jika dia tidak percaya pada kucing hitam, dia tidak perlu berlatih teknik pedang pembelah kosong di sini. Bagaimanapun, kucing hitam mengajarinya cara membelah langit. Su Ling mengambil tongkat kayu di tanah. Tongkat kayu berbentuk parang itu benar-benar cocok untuk menjadi pisau panjang, tetapi beratnya terlalu ringan. Pisau itu memperhatikan pembelahan horizontal. Pedang itu menekankan tusukan lurus. Sebagai akibat langsung, berat pisau akan memengaruhi kekuatan pemotongan silang. Ringan dan cekatan pedang akan memengaruhi kecepatan tusukan langsung.
Suling memegang tongkat itu di tangannya, lalu melepaskan ki misterius dan memadatkannya menjadi beberapa daoki. Dia mengendalikan daoki, melilitkannya di sekitar tongkat, dan membuat ledakan rendah di mulutnya. Kemudian dia langsung memotong batu yang keras itu. Bang! Tongkat itu terpotong parah di batu besar itu. Tongkat di tangan Suling langsung terpental, yang membuat lengan Suling kesemutan. Suling tanpa sadar menatap batu besar itu dan tiba-tiba menemukan bahwa hanya ada goresan dangkal di batu itu. Sial, aku sudah berusaha sebaik mungkin tadi. Kenapa aku meninggalkan goresan seperti itu? Suling menatap kosong dan berkata dengan heran. Teruslah berlatih sampai kau bisa memotong batu itu. Kucing hitam itu berbaring di atas batu, menyilangkan kakinya, menatap Suling dan tersenyum. Xiao Hei, apakah kau menertawakanku dengan senyummu tadi? Suling tampak dingin, menatap kucing hitam itu dan bertanya. Omong kosong, tidak menertawakanmu, menertawakan siapa? Kata kucing hitam itu sambil tersenyum. Sial, lihatlah untukku dan aku akan segera memotong batu itu untukmu. Suling mengambil tongkat kayu yang baru saja diguncang terbuka dan memegangnya erat-erat di tangannya. Tanpa berkata apa-apa, ki gelap di tubuhnya muncul dan mengembun menjadi ki pisau. Dia mendominasi dan keras, dan memotong batu itu. Di dalam gua, batu itu tingginya lebih dari 3 meter. Tongkat di tangan Suling terus-menerus dan berulang kali dipotong di batu itu. Namun, batu itu tetap diam, dan tongkat Suling hanya meninggalkan jejak yang sangat dangkal di batu itu. Segera, setengah hari berlalu. Suling lelah dan kehabisan napas, dan lengannya tidak bisa diangkat. Tetapi batu besar di depannya tampak seperti sebelumnya, tanpa jejak fragmentasi. Hitam kecil yang bau, apakah kamu hanya mempermainkanku? Tidak mungkin memotong batu dengan tongkat ini. Suling Li berkata, tidak puas. Oh, benarkah? Suling, sekarang kamu menggunakan pedang Ki untuk melihat apakah kamu dapat memotong batu itu. Kucing hitam itu terkekeh. Hah, mendengar ucapan itu, Suling tertegun dan memadatkan ki gelap di tubuhnya menjadi ki pedang. Ki pedang yang luar biasa memotong batu itu. Dengarkan saja, raungan itu, batu itu langsung terpotong dalam-dalam oleh roh pedang yang agung itu. Melihat ini, raut wajah Suling berubah drastis. Dia terkejut dan berkata, kenapa? Pemahamanmu tentang pedang sudah mencapai tingkat kesempurnaan. Mengandalkan roh pedang, jika kamu bahkan tidak bisa memotong batu ini, kamu terlalu tidak berguna. Namun, pemahamanmu tentang pedang masih dalam tahap kekuatan kasar. Wajar saja kamu tidak bisa memotong batu ini. Kucing hitam itu mendengus dingin dan menjelaskan. Setelah mendengar penjelasan kucing hitam itu, Suling tiba-tiba mengerti banyak hal. Sekarang dia perlu menenangkan diri dan memahami teknik pedang dengan saksama. Kalau tidak, jika dia ingin menggunakan pisau seperti pedang, dia tetap tidak bisa melakukannya. Memikirkan hal ini, Suling tidak bisa menahan napas dalam-dalam dan berkata, begitu. Kemudian Suling terus mengambil tongkat dan mencoba memotong batu besar itu. 1, 2. Waktu berlalu dengan cepat. Begitu Suling memasuki kondisi kultivasi, dia sangat tidak mementingkan diri sendiri. Tongkat di tangannya berulang kali memotong batu. Lengan Suling terasa sakit. Rasa sakit dan mati rasa awalnya benar-benar tergantikan oleh rasa sakit saat itu, tetapi meskipun begitu, dia tetap tidak menyerah. Ki gelap di tubuhnya terus-menerus berubah menjadi ki pisau, lalu dia memotongnya dengan tongkat kayu. Ini adalah cara kultivasi. Dengan berulang kali mengasah gerakan yang sama, Anda dapat meningkatkan kemahiran dan melatihnya dengan lebih mendominasi. Waktu berlalu dengan cepat. Kucing hitam itu tidur di atas batu. Ketika dia bangun, dia mendapati Suling masih memotong batu besar itu. Kamu tidak istirahat sepanjang malam. Kucing hitam itu melirik Suling dan berkata dengan rasa ingin tahu. Tidak, Suling menggelengkan kepalanya. Saat itu, dia memotong tongkat di batu berulang kali, dengan kekuatan yang semakin kuat. Meskipun dia tidak tidur sepanjang malam, dia sangat lelah. Namun, ini adalah cara untuk mengolah seni bela diri. Kita mengejar batas kekuatan kita sendiri dan kesempurnaan fungsi fisik. Suling berulang kali mengasah teknik pedangnya, terus-menerus mengubah ki gelap di tubuhnya menjadi ki pedang, dan berulang kali memukul batu besar, yang sangat bermanfaat bagi peningkatan teknik pedangnya. Bagaimana perasaanmu sekarang? Tanya kucing hitam itu. Lenganku sakit dan darahku mati rasa. Saat ini,
Aku memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Daoki, tetapi itu masih belum cukup untuk memotong batu itu. Kata Suling, baiklah, pahami saja Daoki. Teruslah melatih keterampilan Daomu dan berusahalah untuk mencapai terobosan. Kucing hitam itu mengangguk. Teknik pedang kosong terbelah tidaklah terlalu sederhana. Khususnya bagi orang-orang seperti Suling, ilmu pedangnya sendiri kuat dan lebih sulit untuk mengolah teknik pedang. Jika Suling dapat membuat terobosan dalam teknik pedang, dia pasti akan dapat keluar dari jalan kultivasi ganda pedang dan pedang. Bagus. Suling mengangguk dan berulang kali menebas batu dengan tongkat kayu di tangannya. Dia perlu menguasai ki pisaunya sendiri dengan lebih baik. Suling adalah seorang reparasi pedang, dan sekarang telah menjadi reparasi pisau, yang sangat sulit. Suling berulang kali memotong dan mengasah metode pisau, memadatkan ki pedang di tubuhnya menjadi ki pisau, dan memukul batu dengan keras. Kucing hitam itu berbaring malas di atas batu di kejauhan. Ia tertidur, matahari di luar agak hangat. Matahari menyinari gua, membuatnya merasa sangat nyaman. Matahari miring. Pada siang hari, Suling lelah dan berkeringat. Dia masih berolahraga sendiri. Lengannya sangat sakit. Di bawah pengaruh halus, ki misterius di tubuhnya menjadi semakin tebal dan murni, yang bahkan Suling tidak tahu. Di malam hari, Suling basah oleh keringat. Dia mendengar suara, dong, yang keras. Tongkat di tangan Suling tertanam di batu yang keras. Kemudian, dengan suara keras, batu itu pecah menjadi retakan yang dalam. Setelah suara keras itu, kucing hitam itu menatap Suling dan berkata dengan heran, apa yang kamu lakukan? Aku tampaknya berhasil. Suling tidak bisa mempercayainya. Dia menatap tongkat di tangannya. Saat ini, tongkat itu telah tertanam di batu. Dia benar-benar tercengang. Hah! Kucing hitam itu kemudian fokus pada batu besar itu. Seperti yang dikatakan Suling, tongkat kayu itu memecahkan batu itu. Tidak cukup, level ini jauh dari cukup. Kamu harus membelah batu itu dengan tongkat. Kucing hitam itu berkata dengan sangat serius. Mendengar ucapan itu, Suling terkejut dan membelah batu itu dengan tongkat. Tidak mudah untuk membicarakannya. Meskipun Suling sekarang memiliki pemahaman tertentu tentang Daoki, dia masih belum cukup untuk membelah batu itu dengan tongkat kayu. Suling, kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Sekarang kamu bisa memahami beberapa Daoki. Sekarang kamu coba ubah Daokimu menjadi pisau panjang dan tebaskan di batu itu. Kucing hitam itu menunjuk. Baiklah, begitu. Suling mengangguk sambil berpikir. Berdasarkan pemahaman Suling saat ini tentang teknik pedang kosong terbelah, dia dapat menggunakan pedang ki-nya secara ekstrim, yang sudah sangat bagus. Pada saat ini, Suling tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Ki gelap di dalam tubuhnya dilepaskan dan dipadatkan menjadi ki pisau. Kemudian dia mengumpulkan ki pisaunya. Untuk beberapa saat, napas kekosongan yang luas muncul di atas kepala Suling. Dia hanya mendengarkan ledakan Suling dan minum. Dia membungkus ki pisau dengan tongkat kayu di tangannya dan langsung menebasnya. Dengan suara keras, Suling menghantamkan tongkat itu ke batu. Batu itu retak dengan bunyi, klik, dan celah yang sangat besar pun muncul. Batu itu langsung terbelah oleh tongkat itu. Kucing hitam itu tetap di samping dan tercengang. Suling menguasai teknik membelah udara hanya dalam waktu 1 hari dan 1 malam. Selanjutnya, selama Suling terus berlatih teknik pedang udara terbelah, dia dapat mengembangkan teknik pedang udara terbelah hingga ekstrim. Pemahaman anak itu tentang kungfu berada di luar imajinasiku. Dia tidak akan kalah dari para supremasi muda itu. Kucing hitam itu berpikir dalam hatinya. Meskipun dia terkejut, kucing hitam itu tidak menunjukkannya. Dia hanya berkata kepada Suling, penampilannya bagus, tetapi kamu belum mengembangkan teknik pedang udara terbelah hingga tahap sukses, jadi kamu tidak boleh bangga. Selanjutnya, mari kita pergi dari sini dan mencari beberapa monster level 6 untuk mengasahnya. Monster level 6 sama kuatnya dengan yang ada di Zenwu. Aku akan mencobanya. Bukankah itu mencoba mati? Suling terkejut. Suling, sepertinya kamu belum menyadari dengan benar seberapa kuat kekuatanmu sekarang. Dengan 6 pencapaian kultivasimu di ranah seni bela diri Yuan dan 4 suandan di tubuhmu, kekuatanmu secara keseluruhan cukup untuk dibandingkan dengan 9 seniman bela diri di ranah seni bela diri Yuan. Selain itu, kamu masih merupakan kultivasi ganda pedang dan pedang. Kamu tidak bisa kalah dari beberapa seniman bela diri atau monster di masa-masa awal ranah Zenwu.
Kucing hitam itu terkekeh. Baiklah, oke, ayo kita coba sekarang. Su Ling tersenyum. Segera, dia mengemasi barang-barangnya, mengambil tongkat yang telah dipotong di batu dan berjalan keluar dari gua. Kucing hitam itu melompat tepat di bahu Su Ling. Dengan cara ini, seseorang membawa seekor kucing dan berjalan bersama di pegunungan Warcraft. Sesaat kemudian, Su Ling tiba di semak-semak 500 meter dari gua, dikelilingi oleh pepohonan yang menjulang tinggi. Tepat saat Su Ling maju sendirian, tiba-tiba seekor harimau yang ganas dan besar menyerbu ke arah Su Ling. Harimau itu tingginya 4 meter dan memiliki taring besar di mulutnya. Sangat tajam, ada pola merah darah seperti magma. Cakarnya yang besar seperti sabit 5 cakar yang tajam, yang dapat mencabik-cabik orang dalam sekejap. Ketika harimau raksasa itu datang, Su Ling gemetar di seluruh rambutnya dan bergegas untuk menghindar. Bahkan jika Su Ling bereaksi tepat waktu, dia ditangkap oleh harimau itu dan meninggalkan bekas darah di punggungnya. Su Ling menghindar dan hendak mencabut pedang Tian Huang untuk melawan harimau itu. Tetapi pada saat ini, kucing hitam itu berkata, "Bunuh dia dengan tongkat kayu." Mendengar ini, Su Ling tertegun, tetapi dia tidak dapat memikirkan lebih banyak tentang situasi saat ini. Dia mengeluarkan tongkat kayu sesuai dengan kata-kata kucing hitam itu, memegangnya di tangannya dan mengikutinya dari dekat. Ki gelap Su Ling dilepaskan dan dipadatkan menjadi ki pisau, yang sangat mendominasi dan maskulin. Raungan, harimau ganas itu sangat besar. Su Ling berdiri di depannya seperti semut mol. Monster ini juga harimau yang terbakar, tetapi monster level 6. Itu seharusnya keluarga harimau yang terbakar yang kau bunuh sebelumnya, kata kucing hitam itu dengan suara yang dalam. Begitu, Su Ling mengangguk. Harimau yang terbakar di depannya tidak bisa dibedakan dari harimau yang terbakar sebelumnya. Pasti ada hubungan di antara mereka. Sekarang, harimau yang terbakar di depannya pasti datang untuk menuntut Ling untuk membalas dendam menurut bau darah. Mata Su Ling suram. Harimau yang terbakar ini adalah monster level 6. Dia sudah mengerti sifat manusia. Secara alami, dia bisa mengerti apa yang dikatakan Su Ling. Benar saja, setelah mendengar bahwa kucing hitam itu mengatakan Su Ling telah membunuh harimau lain, harimau itu menjadi sangat marah dan marah. Tatapan matanya begitu dingin, dia menatap Su Ling dengan marah. Dia ingin segera menyerang Su Ling dan membunuhnya dengan kejam. Aku akan menggunakan harimau yang terbakar ini untuk mengasah teknik pedangku sendiri. Su Ling berkata sambil tersenyum. Dia memegang tongkat itu erat-erat di tangannya. Tongkat di tangannya terjerat oleh gas pisau dan langsung memotong harimau yang terbakar itu. Bang! Tongkat kayu ringan itu menghantam harimau yang terbakar itu dengan keras. Harimau yang terbakar itu menahan rasa sakit dan memiliki mata yang tajam. Harimau yang terbakar itu meraung dengan ganas. Dia tiba-tiba mengangkat cakar harimau itu dan mencengkeram Su Ling. Ekspresi Su Ling berubah drastis. Dia segera menarik kembali tongkatnya untuk menahan serangan cakar harimau yang terbakar itu. Dia hanya mendengar suara, krek. Cakar tajam harimau yang terbakar itu langsung mengenai tongkat itu, dan cakar itu langsung menembus tongkat itu. Cakar harimau itu begitu tajam sehingga langsung memotong tongkat itu. Cakar harimau itu menembus tongkat itu dan langsung memotong dada Su Ling, meninggalkan bekas darah di dada Su Ling. Sakit, Su Ling tiba-tiba merasakan sakit di dadanya. Dia melangkah seperti bintang di kakinya dan dengan cepat menghindar. Tongkat di tangannya telah terpotong menjadi 2 bagian saat itu. Dia melihat kedua bagian tongkat di tangannya. Dia tercengang dan memarahi, sial, apakah cakar orang ini begitu tajam? Omong kosong, harimau yang terbakar itu monster. Efektivitas tempurnya terutama bergantung pada cakar dan giginya. Kucing hitam itu memarahi, kumpulkan ki pisau dan lawan dengan ki pisau. Bagus, Su Ling mengangguk. Dia berlatih teknik pedang udara terbelah. Kali ini, dia datang ke sini untuk mencari monster untuk mengasahnya guna meningkatkan pemahamannya tentang teknik pedang udara terbelah. Tongkat di tangannya telah dipatahkan oleh harimau yang terbakar. Su Ling mengeluarkan Suan Qi di luar dan memadatkannya menjadi ki bilah. Dia memadatkannya bersama-sama dan memotongnya ke arah harimau yang terbakar. Kali ini, kepala Su Ling memiliki ki pisau yang mendominasi dan dingin. Ki pisau itu sangat tajam, seolah-olah itu adalah pisau sungguhan yang tidak bisa dihancurkan. Ketika gas pedang mengembun, mata harimau yang terbakar, seukuran lonceng tembaga, menunjukkan warna ketakutan. Ia menatap Su Ling,
mendesis dan meraung pada Suling. Potong, ki pedang Suling mengembun. Pedang panjang diarahkan, dan pedang itu lebar. Ki pedang yang tajam membuat orang merasa tertekan dan memotong langsung ke harimau yang terbakar. Harimau yang terbakar meraung di mulutnya. Cakar harimau yang tajam mencengkeram Suling dengan keras dan bertabrakan langsung dengan gas pisau yang dipotong oleh Suling dengan suara keras, keduanya bertabrakan dengan keras. Suling menggunakan teknik pedang pemisah udara. Heki begitu tajam sehingga ia segera memotong cakar tajam harimau yang terbakar itu. Pada saat itu, Yan Hu meraung di mulutnya, matanya sangat sedih, membuka mulutnya dan menggigit Suling. Ekspresi Suling berubah drastis. Ia mendesak Suandan di tubuhnya lagi untuk melepaskan Suanqi. Di udara, ia memadatkan pisau panjang yang tajam lagi. Mati. Kali ini, Suling tidak menyisakan apapun. Pisau panjang itu jatuh dan memotong kepala harimau yang terbakar itu. Dengan klik, gas pisau yang sangat tajam itu terputus dalam sekejap. Di sepanjang kepala harimau yang terbakar itu, gas pisau itu mencabik-cabik harimau yang terbakar itu untuk waktu yang lama. Pemandangan itu sangat menakutkan. Dengan semburan pedang Qi, Suling membelah harimau yang terbakar itu dan mengeluarkan inti binatang di dalam harimau yang terbakar itu. Teknik pedang udara terbelah benar-benar luar biasa. Meskipun hanya keterampilan tingkat kuning, tampaknya teknik pedang ini benar-benar akan menjadi lebih kuat dengan peningkatan kekuatanku. Suling berseru bahwa saat ini, di awalnya menyadari kekuatan teknik pedang ini, yang benar-benar di luar dugaannya. Di depannya, harimau yang terbakar yang dibunuhnya adalah monster level 6. Kekuatannya sebanding dengan prajurit sejati di tahap awal wilayah Zhenwu. Suling dapat membunuhnya dengan pedang Qi, yang cukup untuk menunjukkan bahwa pemahaman Suling tentang teknik pedang telah mencapai tingkat tertentu. Tidak buruk, namun, kamu tidak cukup tahu tentang Dao Qi sekarang. Dao Qi yang sebenarnya dapat mengembun menjadi potensi, seperti pedang Qi. Begitu mengembun menjadi potensi, itu akan menghancurkan segalanya dan bahkan memotong kekosongan. Kucing hitam itu menjelaskan, memotong kekosongan dengan pisau. Mendengar ini, Suling sangat terkejut. Bahkan dalam kehidupan sebelumnya, kekuatannya mencapai 9 puncak, dan surga tertinggi tidak cukup untuk merobek kekosongan dengan pedang. Akhirnya, dia dikejar dan dibunuh oleh ratusan orang kuat alam tertinggi. Setelah kematiannya, dia dengan enggan menghancurkan dunia Xiao Sumi dengan cara penghancuran diri. Kalau tidak, mustahil bagi Suling untuk menghancurkan satu ruang sendirian. Itu benar, Suling, kekuatanmu saat ini masih terlalu lemah. Ketika kamu mencapai kekuatan Gunung Warcraft, kamu harus berusaha untuk menstabilkan kekuatanmu, meningkatkan kekuatan fisikmu, dan berusaha untuk melangkah lebih jauh di jalan para dewa dan iblis ekstrim kuno. Kamu tahu, tidak ada jalan mudah untuk dilalui di jalan supremasi pemuda. Karena kamu telah memilih, kamu harus berpegang teguh pada itu. Kata kucing hitam itu dengan suara yang dalam. Tepat setelah kucing hitam itu selesai berbicara, beberapa sosok tiba-tiba muncul di garis pandang Suling. Suling memperhatikan orang-orang itu pada awalnya. Dia ingin menghindari mereka dan berjalan ke samping, tetapi pada saat ini, Zhao Jiner berlari kencang ke arahnya. Dermawan, mengapa kamu di sini? Zhao Jiner mengerutkan mulut kecilnya dan berkata dengan rasa ingin tahu. Hah, Suling pura-pura tertegun. Setelah beberapa saat, dia berkata, oh, itu kamu. Mengapa? Kamu belum meninggalkan tempat ini. Halo, saya Zhang Xing. Saya tidak tahu siapa kamu. Pada saat ini, Zhang Xing melangkah maju dengan cepat. Sebelum bertarung dengan Yan Hu, dia terluka, tetapi setelah 2 hari pemulihan, kesehatannya membaik. Zhang Xing dikalahkan ketika dia bertarung dengan harimau yang terbakar. Jika Suling tidak muncul tepat waktu, mungkin dia akan mati pada saat itu. Zhang Xing melihat kekuatan Suling, jadi dia berharap untuk melihat Suling lagi dan mengenalnya. Bagaimanapun, Zhangjia bukanlah kekuatan kecil di ibu kota kekaisaran. Jika kita bisa mengalahkan seorang pendekar kuat seperti Suling, akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan Zhang Jin secara keseluruhan. Haha, Suling. Suling tersenyum tipis dan berkata kepada Zhang Xing, kalian, aku masih ada urusan lain, jadi aku pergi dulu. Saudara Su, ini kedua kalinya kita bertemu. Bertemu adalah takdir. Mengapa kita tidak berlatih bersama di sini? Kita bisa mengurusnya. Mendengar Suling pergi, Zhang Xing mengerutkan kening dan berkata, tidak,
Ini hanya bagian tengah dari pegunungan Warcraft. Selama aku tidak masuk terlalu dalam ke kedalaman pegunungan Warcraft, aku yakin aku tidak akan menghadapi bahaya apapun. Su Ling tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin berlatih dengan Zhang Xing dan yang lainnya. Bagaimanapun, dia telah melihat kekuatan Zhang Xing dan yang lainnya sebelumnya dan benar-benar rentan. Selain itu, Su Ling tidak punya banyak waktu untuk berlatih di pegunungan Warcraft kali ini. Dia hanya punya waktu 14 hari. Sebelumnya, dia menghabiskan 2 hari untuk berlatih teknik pedang udara terbelah. Sekarang hanya tersisa 12 hari. Dalam 12 hari ini, dia harus meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin. Kalau tidak, Su Ling tidak yakin bahwa dia akan mampu mengalahkan Du Xiang dalam pertempuran hidup dan mati berikutnya dengan Du Xiang. Membawa Zhang Xing dan yang lainnya untuk mengalami di tengah-tengah pegunungan Warcraft sama saja dengan mencari masalah. Bagaimanapun, Zhang Xing dan yang lainnya terlalu lemah. Hehe, saudara Su tidak ingin bersama kita. Apakah kamu meremehkan kami? Zhang Xing mencibir dan berkata, aku, Zhang Xing, lahir di Zangjia, ibu kota kekaisaran. Nama kakak laki-lakiku adalah Zhang Tianwen. Setidaknya dia juga satu-satunya murid inti dari Paviliun Raja Pedang. Apakah aku tidak memenuhi syarat untuk mengalami di tengah-tengah pegunungan Warcraft bersama saudara Su? Halo, saudara Su, aku Chen Qing dari keluarga Chen di ibu kota kekaisaran. Pada saat ini, Chen Qing juga melangkah maju dan berkata kepada Su Ling dengan beberapa senyum tipis di wajahnya. Halo, saudara Su, nama saya Zhao Jiner. Saya berasal dari keluarga Zhao di ibu kota kekaisaran. Zhao Jiner mengerutkan bibirnya dan berkata bahwa wajahnya memerah. Su Ling telah menyelamatkannya sebelumnya, jadi dia cukup menyukai Su Ling. Beberapa orang lain juga pergi ke Su Ling dan memperkenalkan keluarganya kepada Su Ling. Orang-orang ini semuanya adalah anak-anak dari keluarga kelas 2 atau kelas 3 di ibu kota kekaisaran. Terutama Zhang Xing, Chen Qing dan Zhao Jiner. Ketiga orang ini berasal dari keluarga Zangjia, Chen dan Zhao. Keluarga-keluarga ini adalah keluarga kelas 2 yang terkenal di ibu kota kekaisaran. Mereka tidak jauh berbeda dari keluarga Ye. Mereka semua memiliki seorang pangeran di keluarga kerajaan dan memiliki kekuatan komprehensif yang kuat. Su Ling tercengang. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa orang-orang di depannya ini semuanya adalah anak-anak dari keluarga besar, dan kekuatan keluarga mereka membuat Su Ling tidak bisa diremehkan. Meskipun dikatakan bahwa Su Ling sekarang sedang beribadah di pintu gerbang Falling Frost Free, Anda tahu, kultivasi ranah Su Ling saat ini hanya 6 level di ranah seni bela diri Yuan, ditambah 4 suandan, dan serangkaian keterampilan kuat yang dipraktikkan Su Ling. Su Ling dapat membunuh orang kuat di tahap awal ranah Zhenwu. Namun, Su Ling masih rentan di depan keluarga kelas 2 di ibu kota kekaisaran. Memikirkan hal ini, Su Ling tidak dapat menahan tawa getir dan berkata dalam hati, sepertinya aku masih belum bisa sepenuhnya menyinggung anak-anak dari keluarga besar ini. Su Ling tahu betul bahwa dia telah bergabung dengan Paviliun Raja Pedang dan akan sering menghantui ibu kota kekaisaran di masa depan. Jika dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan anak-anak dari keluarga besar ini, hidupnya di ibu kota kekaisaran mungkin tidak akan mudah di masa depan. Su Ling adalah pria dari 2 generasi. Tentu saja, dia tidak akan membuat kesalahan seperti itu. Oleh karena itu, Su Ling tersenyum kepada Zhang Xing dan yang lainnya, saudara Zhang salah paham. Tentu saja, saya tidak memandang rendah saudara Zhang. Saya hanya berpikir bahwa saudara Zhang berasal dari keluarga besar, dan saya, Su Ling, hanyalah warga negara kecil. Bagaimana saya bisa mengalaminya dengan saudara Zhang? Namun, jika saudara Zhang tidak membenci saya, kita bisa mengalaminya bersama di Gunung Warcraft dan saling menjaga. Saya harus mengatakan bahwa apa yang dikatakan Su Ling membuat Zhang Xing merasa sangat berguna, terutama Zhang Xing. Dia lahir di Zangjia, ibu kota kekaisaran. Dia luar biasa. Sekarang ketika dia melihat Su Ling membungkuk padanya, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, saudara Su bercanda. Yang kuat adalah yang pertama di sepanjang jalan. Saudara Su memiliki kekuatan yang kuat, dan tidak ada salahnya dilahirkan sedikit lebih rendah.